Kita awali kabar pemilu kada dengan informasi pemirsa jika PKB dan juga Nasdem diajak untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, lain halnya dengan PKS yang meminta Prabowo dan Gerindra untuk mengajaknya masuk dalam pemerintahan. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa ada sejumlah syarat jika partai ingin berkoalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden PKS Ahmad Saiku diberi kesempatan memberikan sambutan di acara hari ulang tahun ke-26 PKB Selasa lalu. Ada yang menarik pidato yang disampaikan politikus PKS tersebut. Sambil berkelakar, Ahmad Saiku meminta agar PKS diajak masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk pada khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyatakan pernyataan Presiden PKS tersebut merupakan sebuah canda gurau, bukan hal yang serius. Menurutnya, hingga saat ini PKS belum memutuskan mengenai sikapnya di pemerintahan Prabowo Gibran. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa belum ada pembicaraan serius, ya artinya belum ada deal-deal, belum ada pembahasan. Karena Pak Dasko tidak mengajak PKS, yang diajak hanya Nasdem dan PKB, padahal ada PKS di situ. Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa satiran lah ya. Yang ini tentu saja menjadi salah satu mencairkan suasana di malam itu. Nanti Mas Huda bisa lebih tahu itu. Ini soal masuk atau tidaknya di koalisi. Kami sudah membentuk tim pengkaji yang terdiri dari tim Dewan Pimpinan Pusat PKS. Jadi sampai saat ini PKS belum memutuskan. Dan tentu saja ini semua masih dikaji. Tapi lagi-lagi di dalam sambutan Pak Sehu itu juga harus dilihat bahwa kita juga sebenarnya ada propose, yaitu bagaimana komunikasinya, namanya mengayun ya. Sementara itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai meski merupakan sebuah canda gurau, namun itu datang dari hati nurani paling dalam. Menurutnya, hal tersebut adalah sebuah keseriusan PKS yang dibungkus dengan sebuah canda. Pertama, situasi politik hari ini memang kalau dibilang tegang, ya tidak tegang, cair juga tidak cair. Sehingga dalam momen harlah PKB kemarin akhirnya terungkap bahwa sanubari hati PKS dalam tingkat elitnya memang ada arahan ingin bergabung. Karena selama 2 periode kemarin PKS tidak mendapat insentif politik yang sangat jelas dari keoposisian mereka. Suaranya nggak naik signifikan, bahkan yang naik malah PKB dan Nasdem yang beruntung seperti itu. Walaupun tadi Bang Iqbal. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa ada sejumlah syarat jika partai politik ingin berkoalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Di antaranya harus bersepakat dan berkomitmen dengan visi dan misi pemerintahan Prabowo Gibran, yakni visi berkelanjutan. Selain itu, loyalitasnya juga harus ada. Kita harus bersepakat dan berkomitmen dengan visi dan misi yang diusung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Visi keberlanjutan dari pemerintahan Pak Joko Widodo itu adalah bagian penting dari sikap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu kita mulai dari situ dulu. Nah, kemudian yang kedua tentu loyalitas. Wakil Sekjen PKB Saiful Huda menyatakan PKB siap jika bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi syarat yang diutamakan salah satunya adalah bersepakat menjalankan visi berkelanjutan. Karena menurut Saiful Huda, apa yang menjadi perjuangan PKB akan bertemu dengan perjuangan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran di suatu saat. Prinsipnya PKB siap bekerja sama dengan Pak Prabowo dan Gerindra terkait dengan perubahan. Sebenarnya dalam banyak hal kita juga termasuk meyakini Pak Prabowo punya langgam kepemimpinan yang saya kira ada spirit perubahannya, dan pada konteks itu pasti ketemu suatu saat apa yang tadinya menjadi agenda perjuangan PKB akan ketemu menjadi bagian dari visi dan misinya Pak Prabowo di kemudian hari.
Sebelumnya di Pilpres, PKB dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan berseberangan dengan koalisi partai politik pengusung Prabowo Gibran yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Di koalisi perubahan, PKB dan PKS mengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, sementara di koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.